Eh, Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa di mata kuliah Sejarah Arsitektur. Saya sengaja di pertemuan kali ini, di minggu keempat ini, secara online karena memang lebih kepada penyampaian materi. Penyampaian materi yang sempat saya tanyakan ke kalian. Kalian mau mengetahui apa dari sejarah yang panjang ini? Dan muncul polling, ada modernisasi zaman Hindia Belanda, modernisasi zaman kemerdekaan, terus pola perkembangan berpikir manusia, terus yang terakhir pilihan pollingnya itu tentang kesehatan atau higienitas di kehidupan atau di sejarah lebih ke sejarah penyakit sih. Terus dari polling sekitar 25 mahasiswa memilih yang ini. Jadi saya sengaja mengambil pola berpikir, perkembangan pola berpikir manusia itu supaya kalian akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya manusia itu punya punya sifat dasar, katakanlah, punya pola-pola berpikir yang seperti apa. Dan fokus utamanya pada penjelajahan manusia atau eh, istilah lain adalah proses migrasi, sehingga covernya itu seperti orang atau sekelompok manusia sedang berjalan. Kenapa demikian? Kita akan menelusuri cukup cukup jauh. Katakanlah kalau kalau kalian membayangkan ini sebagai sebuah rainbow cake, ini lapisan yang paling dasar, lapisan yang paling bawah. Kita akan mulai saja. Mulai dari masa purba, yang disebut purba itu jauh di belakang, bahasa Inggrisnya ancient gitu, jauh, jauh di belakang. Kenapa jauh di belakang? Karena akan menelusur ke ini sampai ke sebenarnya yang sempat beberapa kali saya ungkapkan di kelas ketika offline. Sebenarnya manusia itu tidak hanya satu-satunya spesies yang pernah ada di muka bumi. Dari penelitian arkeologis, terutama arkeologis purba, ditemukan beberapa spesies yang serupa dengan manusia. Bahkan memang itu disebut dengan manusia modern yang ini, human ini. Ada habilis, ada Homo rudolfensis, Homo erectus, seperti yang ketemu di Sangiran dan segala macam. Terus yang ini terakhir baru ditemukan adalah Homo floresiensis yang ditemukan di Flores. Ada yang menyebutnya sebagai hobbit karena manusianya pendek. Tubuhnya sangat pendek, sekitar 140, nggak salah, 100, paling tinggi 140, 130, 140, cukup pendek. Kemudian Neanderthal dan Homo sapiens yang seperti saat ini kita. Oke, saya tidak akan menelusuri semuanya, tapi kan agak mencoba melihat, terutama Neanderthal ini. Eh, se- Kenapa? eh, Tidak. Oke, yang Neanderthal ini berke berdomisili lah, katakanlah, berkembang di kawasan Eropa dan tubuhnya sangat mampu beradaptasi dengan dinginnya. Dan kemudian kelemahan utama adalah dia tidak mampu berkomunikasi secara kompleks. Jadi bahasa itu menjadi kendala atau menjadi kelemahan dasarnya. Tapi dia punya kemampuan untuk membuat alat yang diperlukan pada saat itu untuk berburu dan segala macam. Tubuhnya cukup besar, tubuhnya cukup kuat. Eh, itu yang menjadi kekasan dari Neanderthal ini. Ada yang bocor suaranya. Oke. Dan ini yang menjadi kekuatan dia. Tapi kenapa kemudian eh,
punah lah, katakan punah, Neanderthal punah ini karena ada kompetisi dengan Homo sapiens dari perebutan makanan dan tempat-tempat berhuni lah, shelter. Kemudian dia hidup secara berkelompok kecil sehingga mungkin mudah untuk dihancurkan, dikalahkan, dan beberapa tempat kemudian ada kelemahan, terutama karena bahasa. Dia menjadi lemah dan kemudian dikalahkan dan akhirnya kalah dengan Homo sapiens yang sekarang kita cukup kenal. Saya harus buka dulu. Kayaknya ada beberapa yang bocor suaranya. Oke. Jadi ini perbandingan dengan Homo sapiens, tubuhnya dan segala macam, bodinya, kemudian kekuatannya, dan itu yang kemudian menjadi kelemahan dan keunggulan dari Homo sapiens. Homo sapiens itu tidak terlalu kuat, tapi dia punya more intelligence, fisikalnya tidak terlalu mampu dibandingkan dengan Neanderthal. Ini karena kuat sekali, kelihatan ototnya dan segala macam. Tapi kemudian yang menjadi kelemahan dasar adalah justru pada komunikasi. Ini yang justru menghancurkan si Neanderthal ini. Oke. Lanjut. Dan apa yang kemudian membuat si Homo sapiens ini menjadi mampu, akhirnya kemudian menjadi satu-satunya spesies manusia modern yang ada di muka bumi? Karena ini superior teknologi, mampu adaptasi yang luar biasa secara kompetisi dengan Neanderthal yang terakhir ini. Itu mereka menang karena kemampuan berpikirnya, karena kemampuan kreativitasnya. Dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Neanderthal itu tidak benar-benar habis gitu, karena mereka kemudian kawin dengan Homo sapiens dan memunculkan satu suku lain. Tapi kemudian DNA-nya memang banyak dikuasai atau banyak dikuasai oleh sepenuhnya oleh Homo sapiens. Itu yang pertarungan antara Homo sapiens dan Neanderthal. Kalau kita kemudian melihat apa yang terjadi di wilayah kita, dari penemuan ternyata di negara Indonesia sendiri, di wilayah negara Indonesia itu banyak jenis atau banyak spesies manusia. Seperti yang tadi saya katakan, ada Florensis, manusia Flores yang disebut juga Hobbit. Kemudian kita juga bisa menemukan Homo erectus yang ada di Sangiran. Kemudian Homo sapiens pasti di beberapa tempat gitu, dan wilayah ini menjadi wilayah yang memang dipenuhi atau banyak ditemukan kerangka-kerangka secara arkeologi, yaitu manusia purba, manusia modern di zaman yang sangat lampau. Lalu apa sih yang menjadi menarik adalah bagaimana Homo sapiens itu menguasai dunia. Mereka kemudian bermigrasi, dipicu oleh keadaan lingkungan, driven near extension before it change, explore the world, karena climate shift, terutama masalah tentang kehijauan. Saya tidak tahu apakah ini pengaruhnya kemudian Afrika itu kering kerontang menjadi dasar si Homo sapiens kemudian berkelana menuju ke seluruh dunia. Di saat yang bersamaan juga di tempat-tempat lain ada Homo erectus. Seperti tadi di wilayah Indonesia juga ada Homo erectus, ada Neanderthal yang menguasai Eropa dan segala macam.
Itu teorinya adalah teori out of Africa. Jadi bagaimana Homo sapien itu kemudian menguasai dunia. Lalu pada tahap selanjutnya, fokus utama di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia, itu ada yang disebut dengan teori out of Sundaland atau konsep out of Sundaland. Ketika zaman es pencair, itu kemudian ada pergerakan lagi keluar dari Sundaland. Seperti kita tahu tadi bahwa daerah Sundaland atau di daerah Nusantara, di daerah Indonesia ini ada yang disebut dengan Homo erectus. Dan pada saat ini kemudian berpindah. Apakah kemudian Homo erectus itu juga habis karena adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim sehingga lapisan es mencair, kenaikan suhu muka bumi dan segala macam? Itu kemudian mereka berpindah, ada yang berpindah, ada yang kemudian hancur. Belum lagi kemudian si Homo sapien masuk di bermacam-macam aspek yang kemudian membuat ya tinggal spesies Homo sapien yang ada di muka bumi ini, terutama yang di daerah sini. Dan ada pergerakan juga dengan keluarnya Sundaland, manusia-manusia yang ada di Sundaland ini menyebarkan kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir, kemampuan mereka beradaptasi terhadap kondisi. Ini perkembangannya, bagaimana kemudian karena adanya es mencair, muka air laut kemudian naik, dan kemudian membuat yang seperti yang kita lihat sekarang atau yang kita rasakan sekarang. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa yang dulunya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Sundaland itu. Tidak hanya itu, tidak hanya berhenti pada out of Sundaland, es mencair, tapi kemudian pada tahap selanjutnya, pada pergerakan selanjutnya, ada migrasi berikutnya adalah yang disebut dengan out of Taiwan, keluar dari Taiwan. Macam-macam ini kaitannya juga macam-macam karena ada populasi yang makin mendesak, banyaknya manusia dan segala macam karena kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan akan sumber daya makanan juga berkurang, akhirnya kemudian mereka bermigrasi kembali. Dari Taiwan masuk ke Filipina dan kemudian pecah. Di sekitar Pulau Luzon ini kemudian pecah, ada yang masuk ke Kalimantan, ada yang terus ke Sulawesi, ada yang masuk ke Kepulauan Maluku dan akhirnya sampai ke Kepulauan Pasifik, itu yang kemudian disebut dengan Austronesia yang ini. Di pergerakannya kemudian berpindah dari Taiwan menuju ke nyebar sampai ke daerah Polinesia di New Zealand juga. Atau kalau kita kemudian coba rangkum pergerakan out of Afrika dari Homo sapien, itu masalah tentang climate, sama juga dengan Sundaland. Di sini kalau out of Afrika lebih kepada kebutuhan pangan, bumi makin panas, kemudian lingkungan juga makin panas, yang kemudian menyebabkan terjadi mungkin berubah menjadi gurun dan segala macam. Mereka mencari tempat yang lebih nyaman, lebih bisa hidup. Sedangkan di teorinya atau Sundaland ini masalah karena naiknya muka air laut, sehingga mereka harus mencari tempat yang lebih tinggi. Ini permasalahan cuaca, masalah iklim yang berubah. Sedangkan di out of Taiwan adalah masalah tentang budidaya makanan. Ketika mereka sudah menentukan tempat dan kemudian mereka membudidayakan tanaman, terutama beras, sehingga kemudian kita bisa kenal dengan budaya menanam padi dan segala macam, itu yang kemudian mendorong mereka keluar justru dari Taiwan, karena di Taiwan dan sekitarnya itu tempat untuk menanam beras dan segala macam itu makin minim, sehingga mereka mencari tempat yang baru yang lebih sesuai. Ini yang kemudian perjalanan ini yang kemudian ada tulisan yang kebetulan saya pernah tulis, yaitu mencari DNA arsitektur Nusantara. Sebenarnya di Nusantara itu asal usul manusianya dari mana, sehingga
Ya, penjelasan saya tadi itu sebenarnya untuk mencari manusia yang berada di wilayah Nusantara atau yang sekarang ya, sebagian besar adalah wilayah Indonesia, itu asalnya dari mana. Karena kenapa itu penting? Karena mencari akar pola berhuninya atau pola berpikir teknologi berhuni, teknologi membangun huniannya, membangun rumahnya, katakanlah seperti itu. Kemudian kita beranjak lagi masuk ke masa modern. Yang disebut modern adalah yang lebih maju daripada sebelumnya. Ada perubahan, ini ada yang berubah dari yang masa lampau ke masa sekarang, sehingga saya sebut dengan tanda kutip masa modern. Dimulai dari ini pramodern 27 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Kita akan coba tidak satu persatu detail, tapi kita coba secara cepat aja melihatnya. Oke. Di zaman ini yang paling terkenal adalah jalur-jalur perdagangan. Jalur-jalur terutama kalian pernah dengar jalur sutra, Silk Road, yang menghubungkan para pedagang Tiongkok masuk sampai ke arah Arab, kemudian masuk sampai ke Eropa, melewati dataran yang cukup ekstrim sampai sekarang juga seperti itu. Jalanan yang cukup sulit gitu, karena harus melalui pegunungan Himalaya dan juga gurun dan segala macam. Jadi Silk Road itu cuma sebuah jalur perdagangan yang cukup rumit. Pada saat bersamaan juga itu penyebaran kepercayaan dan segala macam, yang kemudian memperdagangkan, ketika perdagangan yang diperdagangkan adalah wool, gold, and silver yang dari wilayah Tiongkok ini sampai masuk ke Eropa. Dan perdagangan jalur ini itu juga kemudian memicu jalur berikutnya yang kemudian dikenal dengan jalur rempah, yang kalau nggak di tahun kemarin pemerintah Indonesia cukup concern terhadap ini, ingin mengajukan jalur ini sebagai jalur yang diakui sebagai World Heritage, sebuah jalur yang bersejarah, katakanlah seperti itu, yang menghubungkan antara Kepulauan Maluku sampai ke Venesia, sampai ke Eropa. Jalur yang kemudian sebenarnya orang Eropa bisa sampai tembus ke Kepulauan Maluku juga mereka mengambil data atau mencuri jalur yang telah dilakukan oleh para pedagang Arab dan pedagang India. Ya, kalau lihat jalurnya selalu mampir di kawasan India, selalu mampir di beberapa titik di Arab dan Baghdad juga seperti itu. Jadi jalur ini juga cukup seru, yang melengkapi jalur-jalur jalur sutra ini. Oke. Kemudian ini yang memicu sebenarnya kebalik, ini Zhenghe dulu atau Zheng He dulu, yang kemudian keliling juga berkeliling dunia, katakanlah dengan misi diplomatik, melihat daerah-daerah yang dikuasai oleh Tiongkok pada saat bersamaan juga untuk perdagangan, menunjukkan jati diri kerajaan Tiongkok, dan bahkan sampai ke cultural exchange atau pertukaran budaya. Tapi ngapain sih mereka untuk keliling dan segala macam, kemudian kita bisa lihat peninggalannya di beberapa tempat. Kita bisa melihat ada daerah-daerah, terutama di daerah pelabuhan ya, pembagian yang jelas antara para pedagang yang kaya, masyarakat menengah ke bawah, kemudian ada zona khusus untuk para pedagang dari Tiongkok, ada kemudian masuk untuk para pedagang dari Arab dan segala macam, atau pada perkembangan selanjutnya juga nanti akan jelas
Titik ketemunya biasanya mereka di pasar. Seperti kita ketahui, efek dari perdagangan ini yang dilakukan baik dari Silk Road di beberapa kota, yang titik-titik ini juga peninggalan arkeologisnya terutama kaitannya dengan perdagangan juga luar biasa padatnya atau luar biasa kayanya, seperti halnya juga pelabuhan-pelabuhan yang jalur-jalur yang menggunakan jalur laut. Oke. Yang kemudian memicu juga si Marco Polo untuk keliling dunia. Yang ini yang bahasanya cukup lengkap karena Marco Polo dan Cheng Ho punya catatan perjalanan yang cukup lengkap dan cukup detail, sehingga kemudian kita bisa pelajari lebih lanjut. Dan ujung-ujungnya memang si Marco Polo keliling dunia kan juga ada misi, tidak hanya diplomatik seperti yang Cheng Ho lakukan, ada juga eksplorasi dari kerajaan Spanyol untuk keliling dunia untuk melihat potensi-potensi daerah yang ada yang mereka kemudian lihat. Dan ini yang berbeda pada perjalanan-perjalanan sebelumnya adalah mendokumentasikan dan kemudian sharing knowledge. Ini yang menjadi concern pada para penjelajah, terutama dari Eropa. Tidak hanya mencari sumber daya alamnya, tapi kemudian mereka mencoba mendokumentasikan mereka ada apa sih di daerah itu. Oke. Dari perdagangan itu kemudian memicu pemikiran untuk menguasai perdagangan, kemudian melihat bahwa di tempat lain punya kekayaan yang luar biasa, yang punya potensi untuk dieksplorasi lebih lanjut, diambil sumber dayanya. Itu kemudian memicu adanya ekspansi, meluaskan wilayah kekuasaan. Di jalur laut kita kenal pertarungan yang cukup jelas antara Portugal dan Spanyol, Portugis dan Spanyol, yang kemudian membuat beberapa perjanjian membagi dunia seenaknya sendiri. Memang sepertinya kesannya seenak sendiri. Mereka membagi dunia seperti dunia itu hanya milik mereka. Jadi dengan semena-mena mereka membagi dunia, ini jatahnya Portugis, ini jatahnya Spanyol. Nah, termasuk juga jalurnya mereka akan kuasai. Dan kemudian mereka mencoba membangun benteng. Awalnya benteng ini digunakan atau dibangun untuk gudang sumber daya bumi yang mereka berhasil himpun sebelum mereka kirim kembali ke Eropa. Tapi pada perkembangan selanjutnya, benteng ini menjadi pusat penguasaan, pusat pemerintahan. Jadi ada kantor pemerintahan di dalam benteng ini. Kemudian diperluas lagi menjadi sebuah hunian untuk masyarakat Eropa yang datang ke daerah barunya. Perkembangan selanjutnya, benteng menjadi diperluas lagi, tidak hanya sebagai kota benteng, tapi diperluas menjadi kota kolonial yang kita kenal sekarang ini di beberapa tempat di Indonesia. Kita mengenal kawasan-kawasan yang dulunya dihuni oleh orang-orang Eropa. Dan itu perkembangan selanjutnya dari efek perdagangan, efek ditemukannya tempat-tempat baru. Ada pergerakan manusia, tapi misinya atau tujuannya mungkin sudah berbeda dengan apa yang terjadi di manusia purba. Manusia purba lebih kepada keselamatan, di sini lebih kepada penguasaan. Termasuk juga kemudian pengetahuan. Revolusi industri yaitu membuat pergerakan manusia juga, mempercepat pergerakan manusia, kemudian juga mempercepat penguasaan di beberapa titik. Contoh di kasus di sini adalah di Hindia Belanda, yang sepertinya saya pernah jelaskan agak sekilas, tapi di saat ini kita bisa melihat bahwa awalnya ini sebuah kamar dagang, sebuah konsorsium perusahaan dagang yang kemudian menguasai wilayah yang disebut sekarang Indonesia lah, wilayah yang kemudian bangkrut
perusahaan ini bangkrut, di take over oleh pemerintah atau kerajaan Belanda menjadi sebuah wilayah yang dikuasai di bawah penguasaan kerajaan Belanda. Punya pemerintahan sendiri. Kalau mau dianalogir mungkin ini negara serikatnya, negara provinsinya lah bisa dikatakan, karena tapi provinsi dengan otonomi penuh. Nah, Dutch East Indies di 1 Januari 1800 yang pada perkembangannya mereka tidak hanya sebagai kota benteng yang kalau di Batavia atau di Jakarta sekarang dulunya hanya menguasai di daerah pelabuhan, tapi kemudian berkembang ketika masa Dutch East Indies ini itu masuk ke dalam, membangun pusat pemerintahan tidak hanya sampai di tengah kota Jakarta yang sekarang kita kenal dengan Istana Merdeka, Monas dan segala macam di pusat, tapi juga masuk sampai ke kawasan Bogor. Mereka membangun itu. Dan tidak hanya mengeksplorasi, kalau dulu mengeksplorasi sumber daya alam, tapi juga mulai masuk mengeksplorasi atau mencoba belajar dari arsitektur lokalnya. Ini pavilion-pavilion yang dibuat oleh Dutch East Indies untuk expo yang ada di Prancis dan beberapa expo. Kaitannya dengan peta-peta ini adalah pergerakan Semarang ditempatkan sebagai kota pelabuhan internasional, kemudian dilengkapi Pulau Jawa dan Madura dilengkapi dengan jalur kereta api, tidak hanya untuk mengangkut sumber daya alamnya dan kemudian dikirim ke Eropa, tapi juga menghubungkan dan mengembangkan wilayah-wilayah kota-kota baru, kota-kota atau kantong-kantong yang muncul karena hasil alamnya. Itu beberapa kota yang muncul karena memang ada hasil. Contoh dari daerah Temanggung itu penghasil tembakau, kemudian kotanya tumbuh karena hasil perkebunan itu, dan beberapa tempat yang lain. Perubahan masyarakat Eropa atau manusia dari Eropa kemudian tinggal di Hindia Belanda, menguasai tidak hanya wilayahnya, tidak hanya untuk perdagangan, tidak hanya untuk bukan lagi untuk keselamatan jiwa, tapi juga sudah pada penguasaan. Dan ini kemudian kita lihat banyak dengan jalurnya. Dulu modelnya perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah yang memang menjadi primadona pada saat itu di Nusantara, di kawasan Maluku, kemudian berubah menjadi sebuah wilayah kekuasaan, wilayah yang mereka kuasai. Ada pergerakan, ada transformasi yang jelas dari perdagangan menjadi penguasaan. Kalau kita mundurkan lagi, pergerakan manusia dulu itu untuk mencari keselamatan, baik karena alasan cuaca atau karena sumber daya alamnya tidak lagi memungkinkan untuk menanam bahan makanan, dalam hal ini padi. Tapi kemudian ada perdagangan karena alamnya mempunyai potensi yang luar biasa. Setelah perdagangan melihat kok ada yang menarik, ada yang bisa diperdagangkan dan mereka mendapatkan untung yang cukup besar, mereka ingin menguasai. Itu pola yang bisa kita lihat bahwa pergerakan terjadi itu ada, tetap modelnya adalah perjalanan migrasi dari satu titik ke titik yang lain, tapi motivasinya yang kemudian berbeda. Kalau kita kembalikan, kalau itu sejarah secara umum yang terjadi di dunia. Tapi kalau kita kemudian masuk ke dalam arsitektur, seperti tugas yang sedang kalian garap, ada sejarah besar, ada pola besar yang terjadi. Kemudian konsekuensi arsitekturalnya apa? Kalau kita lihat tadi,
Ada pergerakan manusia modern dari baik out of Afrika maupun out of Sundaland maupun out of Taiwan. Ada pergerakan untuk keselamatan jiwa. Ada pergerakan manusia untuk menyelamatkan diri, baik dari gangguan atau bukan gangguan atau efek dari konsekuensi dari perubahan iklim, atau karena kebutuhan terhadap tanah yang bisa mereka tanam. Tahapannya sama. Ada si Paul Oliver ini kemudian membuat beberapa tahapan. Ada 11 tahap. Shelter of Nomad. Ini awal mulanya mereka hanya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain karena perpindahan atau berhentinya di satu titik itu sementara sifatnya. Jadi sehingga secara arsitektural mereka membuat arsitektur yang cukup sederhana yang bisa cepat dibongkar dan kemudian cepat dipindah. Dan itu jejaknya masih ada. Ini di daerah Afrika. Kemudian setelah menemukan tempat, mereka kemudian settling down. Bentuknya mungkin masih seperti shelter, tapi lebih lama lagi. Ini yang ada di hutan Amazon. Kemudian dari sini setelah settling down, mereka kemudian membuat huniannya lebih settle, lebih tetap. Kemudian mulai ditemukan bentuk lingkaran, ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar dan segala macam sebagai dasar. Kemudian mereka membangun rumahnya. Ada yang beberapa suku itu kemudian memanfaatkan potensi alam. Ini di daerah Turki kalau nggak salah. Itu membangun rumahnya dengan menggali atau memahat gunung kapur. Mereka masuk ke dalam rumah. Hampir persis seperti rumah gua, tapi kemudian lebih tatanannya lebih modern lah katakanlah. Ada pembagian ruang dan segala macam. Berikutnya adalah mengeksplorasi resources yang ada di sekitar mereka tinggal. Ini menggunakan jerami. Kemudian dibangun untuk huniannya. Tahap selanjutnya mereka coba memahami iklimnya. Mereka kemudian mencoba beradaptasi dengan iklimnya. Proses ini adalah proses yang panjang. Memahami atau respon iklim adalah proses yang panjang. Mereka harus menetap, mereka harus tahu siklus iklim itu sebagaimana, dan kemudian mereka beradaptasi. Ini suku laut, atau kalau kalian lihat suku Bajo itu mereka sangat beradaptasi dengan lingkungan air atau di tepi atau di laut. Bahkan beberapa rumahnya benar-benar di tengah laut. Mereka benar-benar beradaptasi. Tahap selanjutnya kemudian mengenal pembagian ruang. Setelah mampu beradaptasi, setelah menetap cukup lama, mereka kemudian membagi ruangnya. Ada fungsi-fungsi di dalam hunian mereka. Tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tidak hanya sekedar untuk tidur, tapi kemudian ada fungsi-fungsi lain. Contoh di sini ada untuk toiletnya, ada rumah khusus untuk ibu, ada rumah untuk bangunan untuk lumbung dan segala macam. Bahkan kemudian tidak hanya single building ini, tapi kemudian menata kawasannya, arah hadap si bangunan terhadap jalan dan segala macam. Setelah ini, tahap selanjutnya adalah kemudian berkaitan dengan orientasi. Saya melihat kosmos bukan hanya sekedar mitos atau sekedar klinik saja, tapi melihat orientasi yang mereka. Setelah memahami climate, setelah memahami lingkungan, kemudian mereka melihat apa respon mereka terhadap lingkungan. Contohnya adalah ini di Bali, mereka sangat memahami orientasi gunung dan laut, sehingga arah hadap bangunannya berorientasi ke situ.
berorientasi ke gunung sebagai tempat yang suci. Dianggap tempat yang tinggi adalah tempat yang suci, sedangkan laut sebagai tempat yang kotor atau dunia bawah. Kemudian mereka mengenal prinsip dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas itu untuk para dewa, dunia tengah untuk para kehidupan manusia, dan dunia bawah untuk orang-orang yang katakanlah berdosa atau berbuat jahat. Tahap selanjutnya kemudian mereka mendekorasi, muncullah ornamen. Setelah mampu tinggal, kemudian memahami lingkungan, memahami iklimnya, mereka kemudian punya kesempatan untuk membuat hiasan, mendekorasi huniannya. Dan tahap selanjutnya berkembang menjadi sebuah kawasan. Ini kawasan suku Bajo yang ada di Bungin, Pulau Bungin. Nah, kalau kalian googling itu Pulau Bungin, itu pulau yang kawasan terpadat atau pulau yang terpadat sedunia. Yang kehidupannya benar-benar di atas karang laut gitu. Kehidupan di atas laut. Tahap terakhir menurut Paul Oliver adalah bagaimana kemudian mereka memperpanjang huniannya. Jadi enduring dwelling. Ada pergantian atap, ini ada di kawasan Trusmi di Cirebon. Secara berkala mereka mengganti atap sebuah masjid. Ada juga bangunan rumah tinggal, secara berkala mereka mengganti material penutup atapnya, mengganti dindingnya dan segala macam. Proses ini yang tadi terlihat bagaimana proses pergerakan manusia, kemudian mencari tempat untuk tinggal. Tidak hanya sesederhana mencari tempat tinggal. Motivasi awalnya adalah untuk menyelamatkan diri, baik dari cuaca maupun dari kebutuhan lahan yang lebih subur untuk bahan makan mereka. Tahap selanjutnya untuk perdagangan, tahap selanjutnya untuk penguasaan. Tapi secara arsitektural juga hampir sama. Ada beberapa titik berhimpit berkorelasi. Pergerakan ada shelter. Kemudian ada mencari tempat untuk lebih mantap lagi. Settling down dan segala macam. Kemudian memahami lingkungannya. Dan akhirnya ini, setelah memahami lingkungan, nyaman di tempat itu, bagaimana kemudian mereka bertahan, memperbaiki terus-menerus huniannya. Itu yang kemudian menjadi dasar dari, silahkan mungkin kalian kalau tertarik lebih lanjut baca dua makalah ini. Satu, Modern Arsitektur Indonesia, Genealogy Studies. Ini lebih kepada melihat bagaimana sih modernitas di Indonesia ini terjadi. Efek dari perdagangan, efek dari kolonialisasi bangsa Eropa, tidak hanya Belanda. Kemudian tahap selanjutnya yang kanan ini tulisan bagaimana arsitek Eropa kemudian mencoba belajar. Kalau tadi bicara tentang coping di climate, masyarakat masa lalu kita atau masyarakat nenek moyang kita mampu memahami alam, memahami kosmosnya. Kemudian orang Belanda, arsitek Belanda masuk ke Indonesia sebagai arsitek muda, mencoba belajar apa yang terjadi di Indonesia, tidak hanya iklimnya, tapi juga budayanya dan segala macam. Itu kasus yang coba saya angkat dengan melihat karya-karya dan proses berarsitekturnya dari Mecklenburg, Thomas Karsten, dan Wolf Schumacher. Oke, ini tahapan yang terjadi. Atau kalau kalian mau melihat lebih lanjut efek dari perkembangan revolusi industri terhadap arsitektur, silakan buka YouTube ini. Pengaruh revolusi industri pada perkembangan arsitektur yang sudah pernah saya sampaikan kurang lebih 3 bulan lalu, jadi semester yang kemarin di mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Jadi ini bicara tentang bagaimana sih revolusi industri itu mempengaruhi perkembangan arsitektur secara garis besar, tidak detail. Cukup lama, 49 menit, jadi cukup menghabiskan waktu sebenarnya. Tapi kemudian
ini yang terjadi. Apakah di masa sekarang masih ada pergerakan, masih ada migrasi? Ternyata masih ada. Apa yang dipikirkan oleh Jean Baudrillard ini. Jadi bahwa sekarang kita hidup di masa informasi. Informasi demikian banyak. Tapi kemudian seperti ada kehilangan makna. Data itu hanya pada data yang sangat dangkal. Itu yang kemudian disebut dengan hiperrealita, masa hiperrealita. Bahasan ini juga pernah saya buat hiperrealita versinya Jean Baudrillard ini di mata kuliah filsafat sebagai materi, salah satu materi di mata kuliah filsafat, tapi saya buat di bahasan tersendiri. Ada seri buku namanya Thinker for Architecture, itu salah satunya Jean Baudrillard. Saya bicara tentang hiperrealitas di video ini. Video yang kurang lebih 23 menit ini. Oke. Kemudian apa sih itu hiperrealita kaitannya dengan arsitektur? Kalau tahun kemarin heboh tentang metaverse, itu buat saya salah satu hal yang merepresentasikan migrasi pola berpikir, berpindah pola berpikir untuk manusia terus bergerak ke wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai. Salah satunya adalah metaverse. Sehingga itu kemudian si Mark itu kemudian secara gambling merubah perusahaannya menjadi Meta. Judul konsorsiumnya kan jadi Meta. Kemudian tapi hype-nya, efek dari pandemi dan segala macam, hype-nya menurun. Tapi saya yakin ini akan terus berlanjut. Ada satu lagi yang tidak saya tampilkan di paparan hari ini adalah bagaimana manusia ingin menguasai luar angkasa. Jangan salah, di Mars dan di bulan itu sudah ada pembagian persilnya. Itu kemudian kalau kalian pernah dengar si Tesla dengan Project X-nya, itu membuat roket olang-alik yang bisa sampai ke tempat, kemudian membuat koloni di sana. Manusia tidak puas hanya berkoloni di bumi, mencari tempat di tempat yang lain. Itu yang saya tidak tampilkan di sini, karena ya keterbatasan waktu dan segala macam saya tidak. Tapi intinya adalah manusia terus mengeksplorasi, terus bergerak mencari ruang-ruang untuk mereka kuasai. Dan ini perkembangan terakhir. Kalau bicara tentang revolusi industri, perkembangan terakhir adalah yang ini akan kalian hadapi. Bagaimana kemudian manusia harus bertanda kutip berdialog atau bertemu dengan apa itu AI, dan kemudian AI itu masuk di dalam, termanifestasi di dalam sebuah tubuh robot. Kalau buat saya esensinya sama. Bagaimana Homo sapien ketemu dengan Neanderthal, gitu. Bertemu dengan spesies yang lain. Esensinya sama. Manusia, human sapien ketemu dengan AI. Dalam hal ini wujudnya robot. Kalau masa berikutnya, bagaimana kemudian mereka harus berpindah, efek dari climate, efek dari kebutuhan perutnya, sama juga dengan ini. Bagaimana manusia sekarang, terutama nanti di generasi kalian, harus beradaptasi dengan society baru, dengan kehidupan baru yang ini human robot co-working. Ya polanya kalau buat saya mirip, cuman ekspresi atau wujudnya aja yang kemudian agak berbeda. Dan itu sudah mulai terjadi. Artificial intelligence itu sudah menjadi strategi yang dikembangkan oleh beberapa negara. Ini data di tahun 2018, artinya sebelum pandemi. Dan itu makin kencang. Dan ini yang terakhir, bagaimana riset tentang AI, bagaimana kesiapan beberapa negara untuk berhadapan dengan
dengan keadaan baru. Bukan lagi bumi yang dihadapi, bukan lagi perut yang diurusi, kebutuhan dasar manusia, tapi bagaimana kemudian manusia harus ber, ber, beradaptasi dengan cara berpikir manusia itu sendiri, manusia yang lain. Dalam hal ini wujudnya adalah AI. Ini yang akan kalian hadapi. Riset-riset yang itu di tataran lab, di tataran laboratorium, bagaimana kemudian menjadi hal yang wajar di katakan 10 tahun dari 2021 ini. Itu yang akan menjadi, kalau buat saya cukup tanda kutip menggetarkan. Ya jujur agak takut juga, tapi pada saat bersamaan juga menarik juga. Bagaimana kemudian kita bisa bekerja dengan robot, tos-tosan dengan robot. Pemikiran itu sekilas sih. Saya pernah ulas di video ini, mengulas bukunya ini. Bagaimana AI punya makna, punya artinya, punya perannya di dalam dunia desain. Itu bahasan singkat di. Mungkin itu yang kita bisa, yang saya coba sampaikan di hari ini. Kalau kita berani menoleh ke belakang, kemudian menarik polanya seperti apa, kita bisa berani untuk berjalan lebih lanjut dan membuat sejarah. Karena itu, ya hidup itu adalah perjalanan. Hidup itu selalu berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Oke, mungkin itu dulu sebelum saya nanti masuk di satu materi yang lain lagi. Ada pertanyaan sampai titik di sini? Silakan kalau ada pertanyaan di materi ini dulu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan dulu deh. Kembali lagi ke sini. Jadi kalau Pak terus tugasnya ngapain? Saya sarankan untuk di minggu depan atau kalian bisa lihat video ini dulu. Ini penjelasan yang saya lakukan di kelas Palembang tentang bagaimana proses mengerjakannya, dan saya sedikit mereview. Kurang lebih sama sih seperti yang harusnya yang kalian lakukan, tapi kalau boleh saya jelaskan kembali untuk minggu depan, meskipun tanggal merah tolong tetap dimasukkan resmi tanggal merah, karena kalian akan melakukan hak sebagai warga negara, ada coblosan. Tapi minggu depan adalah lupakan dulu tugas yang keempat, tapi kalian coba bikin sebuah skema dulu dari kasus atau dari peristiwa yang sudah kalian pilih. Saya tadi lihat ngintip di Google Drive, ada beberapa yang kemudian seperti Rengas Dengklok sudah mulai berpikir ulang dan merubah. Nggak apa-apa. Itu saya memang kalau dipikir susah ya nggak apa-apa, silakan diganti. Jadi tugas 2 peristiwa sejarahnya apa, tugas 3 itu nanti perkembangan beberapa dari kelompok juga sudah mengerjakan, ada yang sudah mengerjakan, dampaknya di sekarang seperti apa. Kemudian tugas 4 coba menentukan wilayahnya dan bikin timeline dari wilayah yang terpilih, bikin timeline perkembangan arsitekturnya seperti apa. Lalu tugas 5, karena akan terbagi menjadi 2 kelompok, dari kelompok yang jumlah anggotanya 4 atau 5 orang tadi pecah menjadi 2. Kalian mau membahas apa dari timeline ini? Dari contoh ini,
Ya, revolusi industri yang kemudian berpengaruh di dalam dunia arsitektur baik di Eropa maupun bahkan kemudian di dunia. Yang coba saya dalami adalah bagaimana dampaknya terhadap bangunan kolonial di Hindia Belanda. Jadi wilayah yang saya ambil adalah wilayah Hindia Belanda. Kasus lebih detailnya adalah kasus dari DJB, bangunan-bangunan DJB, di Javas Bank, yang kemudian sekarang atau pada masa kemerdekaan berubah atau tertransformasi menjadi Bank Indonesia. Jadi melihat perkembangan DJB, efek dari revolusi industri, meskipun tidak langsung tapi ada beberapa pengaruhnya itu ke dalam rancangan-rancangan bangunan DJB. Dan kita bisa melihat sampai sekarang bangunan gedung-gedung BI yang ada di seluruh Indonesia itu juga kita melihat ada pengaruh atau ada jejak atau peninggalan yang kuat. Di tugas 4 kemudian saya bikin timeline dari DJB tersebut. Jadi rangkuman Manikam, kebetulan saya masuk menjadi satu tim di penulis ini sehingga saya dapat data yang cukup lengkap. Dari Batavia 1910 sampai Banjarmasin 1912 dan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana timeline dan kemudian efeknya. Dari timeline ini yang saya coba ambil adalah melihat bagaimana si Cyprus ini secara berpikir arsitektural apakah dipengaruhi oleh si Leduc ini, seorang arsitek Prancis yang punya pemikiran terhadap ornamen. Kalau kalian lihat ornamen-ornamen yang muncul di Bank Indonesia atau di JB ini, itu bagaimana si Cyprus ini apakah punya atau dipengaruhi oleh cara berpikir dari Leduc ini. Itu yang ya coba dibongkar dari ini. Kenapa ini jadi menarik? Karena saya ingin melengkapi tulisan yang sudah pernah saya buat. Kalau kalian lihat, mundur dikit. Mike Langpon, Thomas Carson, Wolf Schumacher, saya belum membahas si Cyprus ini. Konsultan Belanda yang ketiban rezeki luar biasa karena dia dikontrak untuk mengerjakan desain seluruh bangunan DJB di Nusantara. DJB itu fungsinya juga sebagai bank Belanda yang punya kekuasaan atau punya bisa dikatakan sebagai representasi ya, arsitektur sebagai representasi sebuah keadaan politik. Representasi dari penguasa itu muncul nampak sekali di Bank DJB ini. Itu kurang lebih yang kasus atau yang harus kalian kerjakan di minggu depan. Kemudian saya share screen lagi sedikit, sorry. Di Google Drive kalau kalian perhatikan, saya sedikit merubah. Kalau sebelumnya ada nama kelompok 3, saya merubah menjadi nama kelompok sesuai dengan kasusnya. Jadi ini kelompok perang Korea, ada Black Death, ada tsunami dan selanjutnya. Saya agak ragu tadi yang kelompok 3. Saya agak ragu. Akhirnya perang Suriah. Oke. Silakan diganti langsung perang Suriah gitu. Dan kemudian kelompok ini tidak perlu kemudian memisahkan, artinya gini. Sampai nanti akhir semester silakan folder kelompok ini tetap ada. Karena kan kalau tadi diperhatikan dari tugas 5 ke tugas 6, tugas 5 itu kalian mau mengerjakan apa sih dari rangkaian panjang timeline, rangkaian panjang wilayah dan segala macam. Kemudian mau mengerjakan apa? Itu di tugas 5. Di tugas 6 adalah bentuk tulisannya, bentuk tulisan yang rapinya. Jadi katakanlah di tugas 5 itu proposal dari final project yang akan kalian kerjakan secara tim yang kecil, pecahan tim besar, sehingga tetap ceritanya
Katakanlah kalau perang Korea ya tetap ceritanya perang Korea, cuman perang Korea untuk kelompok yang kecil A, perang itu tentang apa, kelompok yang satunya tentang apa. Begitu kurang lebih. Jadi silakan, tidak perlu dibongkar-bongkar kemudian membagi UTS dan segala macam. Fokus saja di folder ini. Silahkan dilengkapi. Formatnya terserah mau pakai yang Google Doc ini atau pakai PDF, silakan, tidak masalah. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas kah? Kalau ada yang kesulitan untuk buka suara ya silakan pakai kolom chat juga nggak masalah. Kalau gadgetnya tidak mendukung untuk bersuara, nggak masalah. Kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Jadi minggu depan cukup kalian bikin apa ya, bisa dikatakan flowchart-nya lah, atau sorry bikin model seperti ini dengan narasi ya. Ini kan model seperti ini, kemudian ada narasinya. Sehingga saya tahu, saya bisa memperkirakan kalian memilih katakanlah perang Korea itu ujungnya sampai mana. Sampai Lee Min Ho atau sampai Meteor Garden. Meteor Garden bukan Korea ya. Mau seperti apa itu ujungnya. Dan tahapannya seperti apa. Supaya jelas sehingga saya bisa kemudian melengkapi atau katakanlah asistensi, memberi masukan, memberi data, memberi arahan, itu lebih enak. Misal ini, Pak, bentuknya apakah harus berbentuk laporan? Enggak harus. Jadi silakan kalau mau pakai Canva kemudian di print out ke PDF itu dipersilakan, asal itu tadi tugas 2 tentang apa, boleh icon tapi ada narasinya sedikit, sampai ke tugas 5. Tugas 5 ini juga kan terbagi menjadi 2. Tugas 5 kelompok yang satu, katakanlah kelompok A dan kelompok B, karena dari 4 orang atau 5 orang terbagi menjadi 2, dan siapa saja dan apa yang mau dikerjakan. Begitu. Mungkin agak berat di awal ini penentuannya segala macam, tapi saya harap setelah ini ditentukan kerja kalian jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Mumpung Anda cukup waktu, besok memang katanya tanggal merah tapi ada PMPB ya. Bu Rizka itu kebingungan banget karena dia harus ada kegiatan mengawal kakak tingkat kalian ke luar kota, KKL tematik, tapi juga berkejaran materi tugas dan materi penjelasannya dengan PA2 kalian. Jadi ya mohon dimaklumin kalau besok ada perkuliahan online. Dan saya harap juga bisa mengumpulkan, mumpung sekalian kumpul, silakan manfaatkan untuk mengerjakan ini. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Cukupkah? Kalau cukup ya cukup, nggak masalah. Sebenarnya Pak, silakan Prof. Cukup, itu Pak. Kayak kelompok tuh kan ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4 tuh Pak. Ya, yang 3 tuh gimana Pak? Apa satu sendiri? Apa ada yang 3, apa ada yang 2 gitu Pak? Ada yang 3 orang ya, satu kelompok ya? Bukan, ada 5 Pak. Kan itu nanti dibagi 2. Ya 5 bagi 2 ya, 2 dan 3. Ya. Gitu aja, dibagi 2 aja. Oh ya, pas ya Pak. Oke. Mati ya sendirian.
Kecuali kalau memang mau sendiri nggak apa-apa. Jadi satu kelompok bisa tiga kelompok kecil itu kalau mau. Intinya adalah lebih ke satu satu apa ya, satu peristiwa itu benar-benar bisa dibahas mendetail secara struktural. Itu aja, Rob. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, ngapa kamu jalan-jalan? Nyari siapa? Pak Anjuma udah datang belum? Oke, ada lagi? Silakan. Ya kalau ada yang 5 karena jumlahnya ya. Jumlah kelasnya kalau dibagi tidak habis dibagi 4 gitu. Ya ada 2 atau 3 kelompok saya lupa. Itu satunya 2, satunya 3 manusia. Tuh, pertanyaan, komen. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Udah 1 jam menemani saya ngoceh.